Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Indo Sasamke. Oke bos, di video kali ini, saya akan membahas lagi, perseteruan antara bahasa Indonesia vs bahasa Melayu Malaysia. Kalau berbicara tentang Indonesia dan Malaysia, hal utama yang ada di benak kita pasti persaingan antara kedua negara. Entah itu soal ekonomi, bahasa, bisnis, budaya, dan lain sebagainya. Oke bosku, terkait masalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, para penggiat bahasa Indonesia, dalam menyebarkan bahasa Indonesia ke dunia internasional, Indonesia mempunyai lembaga yang dinamakan BIPA. Dalam hal ini, Indonesia sangatlah serius dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia ke mancanegara. Terbukti sekarang sudah ada 50 negara yang mempelajari bahasa Indonesia, dan sudah ada sekitar 142.000 yang masih belajar bahasa Indonesia di seluruh dunia. Beda halnya dengan Malaysia, mereka tidak melakukan apa-apa untuk memartabatkan bahasa Melayu Malaysia. Tetapi, yang bisa Malaysia lakukan hanyalah mengeklaim para penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia. Dan mengatakan penutur bahasa Melayu Malaysia itu 300 juta penutur. Bahkan diaspora bahasa Indonesia di seluruh dunia pun ikut diklaim oleh Malaysia, seperti yang ada di Suriname, Madagaskar, Amerika, dan masih banyak lagi lainnya. Dilihat dari jumlah penduduknya saja, sudah sangat jauh berbeda. Kok Malaysia ngomong penutur bahasanya ada 300 juta penutur? 300 juta itu dari mana? 300 juta dari Hong Kong. Berikut ini adalah penjelasan dari Profesor Aminuddin Aziz, Kepala Badan Bahasa Republik Indonesia, mengenai perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara. Berikut ini videonya bos. Politik kita itu ingin menggunakan cara yang bermartabat ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kami secara gencar mengajarkan BIPA. Sekarang ini sudah ada di 50 negara. Ya. Yang kami bina itu ada 429 lembaga di 50 negara. Peserta sekarang ini yang belajar BIPA berapa coba? Ada 143.000 orang yang sedang belajar BIPA di seluruh dunia. Ini potensi. Ketika saya katakan kepada teman-teman Malaysia, apakah kalian melakukan hal yang sama? Mengajarkan bahasa Melayu seperti itu? Enggak ada. Tidak ada program pembelajaran bahasa Melayu. Nggak ada. Saya waktu kuliah di Australia, nama domainnya Department of Indonesian and Malay, gitu. Yang diajarkan apakah ada bahasa? Ya. Apalagi sekarang yang menjadi ketua departemennya, gitu, yang menjadi profesornya itu teman semeja gitu dengan saya. Ada Profesor Julian Mili namanya. Istrinya orang Batak, ya, dia fasih sekali bahasa Indonesia. Jadi mengajarkannya bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa Melayu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu bergerak ke satu sisi, bahasa Indonesia bergerak ke sisi lain. Ya. Tidak pernah kita akan pungkiri bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Itu benar 100%. Tidak boleh disalahkan. Ada yang mengatakan dari Melayu Riau, ya, dari Kepri. Ada yang mengatakan dari Provinsi Riau. Ada yang mengatakan dari Kepulauan Riau. Ada yang mengatakan dari Barus, ya. Itu Barus itu di Sumatera Utara, berbatasan itu dengan Sumatera Barat. Bahasa Indonesia itu berkembang dari pengayaan melalui bahasa daerah. Dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda, bahasa Batak, dari bahasa
mungkin dari bahasa Sasak, dari bahasa Mbojo, dari bahasa macam-macam. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini yang tidak terjadi kepada bahasa Melayu. Di kita, bahasa Melayu statusnya adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Karena apa? Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Bahasa daerah kita 718, salah satunya bahasa Melayu. Begitu. Sistem ejaan bahasa Indonesia berbeda dengan sistem ejaan bahasa Melayu. Tata bahasa kita, bahasa Indonesia, berbeda dengan tata bahasa Melayu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia? Ya, kalau diklaim oleh Perdana Menteri Malaysia itu dituturkan oleh 300 juta penduduk, 300 juta penutur maksud saya. Pertanyaan kita, siapa mereka? Di mana mereka itu gitu? Coba kita hitung, penduduk Malaysia itu berapa sih? Dia mengklaim orang yang bertutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Saya sangat tidak yakin misalnya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini ketika ditanya, kalian bertutur bahasa apa? Oh, bahasa Melayu. Loh, emang sama gitu dengan yang dituturkan di Melayu di sana di Malaysia beda. Nah, itulah tadi penjelasan yang diutarakan oleh Profesor Aminuddin Aziz mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sangat jelas sekali bahwa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Tetapi Profesor Aminuddin Aziz pun tidak memungkiri kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang dipermasalahkan adalah Malaysia tidak ikut menyebarluaskan bahasa Indonesia. Kok seenaknya saja Malaysia mau mengakui seluruh penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Oke bos, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Indo Sasamke. Semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita semua. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.